Gemerlap persaingan kompetisi Super League semakin menyala-nyala di paruh kedua. Adalah Persija Jakarta dan Persib Bandung sebagai dua klub terdepan yang menggoreng bursa transfer. Pangeran Biru sebelumnya tancap gas lebih dulu dengan mengamankan jasa Dion Mark serta Levin Kurzawa. Macan Kemayoran yang gak mau tertinggal dari sang rival langsung membobol rekening belanjanya. Setelah mengamankan jasa Mauro Zylstra dan Shane Patinama, pasukan oranye menambah amunisi diaspora dengan kehadiran Cyrus Margono. Klub kebanggaan warga Jakarta ini turut memboyong Jean Mota yang pernah satu tim bersama Lionel Messi di Inter Miami. Gebrakan dua tim tersebut turut menaikkan taraf Super League serta menyemarakan persaingan di paruh kedua. Persib dan Persija bahkan diprediksi bakal bersaing ketat memperebutkan gelar juara di akhir musim. Cetak Gol coba mengukur adu kekuatan Persib dan Persija sebagai berikut. Menyelamatkan nasib pemain abroad timnas. Kompetisi Super League musim 2025-2026 semakin memanas setelah memasuki paruh kedua. Tim-tim raksasa seperti Persija Jakarta dan Persib Bandung saling sikut-sikutan menambah amunisi baru. Menariknya, dua musuh abadi tersebut punya kebijakan transfer yang mirip-mirip sejak awal musim. Keduanya tidak sungkan membobol rekeningnya untuk merekrut bintang diaspora timnas Indonesia. Beberapa waktu yang lalu, Persija berhasil merekrut Shane Patinama dan Mauro Zylstra. Terbaru, Persija menambah komposisinya dengan mendatangkan kiper potensial Cyrus Margono. Tanpa basa-basi, pemain kelahiran New York ini langsung mengobarkan ambisinya untuk Macan Kemayoran. Saya sangat antusias, sangat senang datang ke Jakarta bergabung dengan Persija sebagai tim besar di Indonesia. Tentu saya siap menjalani tantangan bersama Persija, tutur sang pemain. Dari kubu yang berseberangan, Persib tidak mau ketinggalan dengan merekrut Dion Mark. Migrasi ini turut menambah daftar panjang pemain diaspora yang mudik ke Liga Indonesia. Sebelumnya sudah ada nama seperti Jordi Amat, Tom Haye, dan Eliano Reinders yang lebih dulu hijrah. Dan seperti biasa, akan selalu ada suara-suara sumbang yang menolak keras perpindahan seperti ini. Terutama dari kalangan netizen yang seolah jijik melihat para pemain diaspora merumput di Super League. Bahkan Tony Ho selaku pengamat dan ex-pelatih Persipura juga mengatakan hal yang sama. Saya lebih salut dengan Marcelino Ferdinand dan Elkan Bagot. Mereka terus berjuang di Eropa meskipun peluang menjadi pemain inti sangat berat. Kalau pemain naturalisasi yang kini bermain di Super League, berarti mereka sudah tak laku di Eropa. Pernyataan tersebut tidak bisa dibilang salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Pasalnya, pindah ke liga lokal bukanlah opsi yang buruk bagi keberlangsungan karir para pemain timnas. Apalagi jika mereka memang jarang diberikan kesempatan di tim sebelumnya. Terbukti penampilan Dion, Mauro, Shane dan Cyrus bisa dihitung jari di klubnya masing-masing. Dan itulah yang coba ditekankan oleh Shane Patinama saat dicemooh para oknum netizen. Menurutnya, melarang pemain pindah ke Indonesia sama saja mematahkan kompetisi lokal yang sedang berusaha naik dan berkembang. Saya paham orang-orang ingin pemain berkarir di liga terbaik yang memungkinkan. Tapi orang juga perlu memahami, kami sebagai sebuah negara sedang berkembang dalam hal sepak bola. Kami sedang membangun liga yang lebih baik, tutur Patinama. Di sisi lain, migrasi bintang keturunan juga memberikan dampak positif untuk timnas Indonesia. Pasalnya, John Hartman selaku pelatih jadi punya lebih banyak opsi pemanggilan untuk ajang di luar kalender FIFA seperti Piala AFF. Selama ini kita selalu tersendat memanggil pemain-pemain terbaik karena tidak diizinkan pihak klub. Selain itu, mustahil bagi tim kepelatihan untuk memantau setiap perkembangan pemain yang berkarir di Eropa. Dengan banyak pemain di liga lokal akan sangat menguntungkan John Hartman untuk memilih pemain di turnamen yang dianggap oleh supporter Indonesia wajib dimenangkan timnas. Tutur pengamat sepak bola lokal Gita Suwondo. Mendatangkan mega bintang kelas kakap.
Tak cuma mendatangkan pemain diaspora, Persib dan Persija juga bersaing ketat dalam perburuan bintang kelas dunia. Menariknya, dua pemain besar yang didatangkan lagi-lagi punya satu kesamaan, yakni sama-sama pernah satu tim dengan mega bintang dunia Lionel Messi. Dari kubu Persib ada Layvin Kurzawa yang pernah satu tim di Paris Saint-Germain meski belum sempat main bareng di lapangan. Namun yang hebat justru bukan keputusan manajemen merekrut bintang asal Prancis tersebut, melainkan gemuruh bobotoh yang menyambut Kurzawa seperti di rumahnya sendiri. Terbukti saat pertama kali diperkenalkan, ex-punggawa Fulham tersebut langsung terdiam membisu. Dirinya kagum dengan sambutan para bobotoh yang mengeluh-elukan namanya. Bahkan menurut pengakuan Kurzawa, istrinya sampai menangis menyaksikan momen tersebut. Sampai-sampai sambutan ini jadi pembicaraan hangat di kalangan media Belanda seperti Football Premier. Alhasil, ramah tamah para supporter ini turut mempercepat adaptasi Kurzawa selama di Kota Kembang. Awalnya banyak yang ragu sang pemain bisa membaur setelah pindah ke Gelora Bandung Lautan Api. Tayal, Kurzawa perlu meninggalkan segala hingar-bingar yang selama ini menemaninya di Prancis. Berangkat latihan menggunakan mobil sports dan dielu-elukan penggemar sudah jadi rutinitasnya sehari-hari. Namun kini, Kurzawa justru sudah sangat melokal layaknya seorang akamsi. Dirinya bahkan kerap berangkat latihan sambil membonceng motor metik sembari menyapa para penggemar. Selain Kurzawa, Persib juga merekrut Sergio Castel guna menambah daya gedor di lini depan. Ex-penggawa Osasuna menjadi pemain asing ke-98 yang direkrut Persib Bandung sepanjang sejarah keikutsertaan di Liga Indonesia. Sementara dari kubu Persija, manajemen baru saja mendatangkan Jean Mota. Gelandang asal Brazil ini pernah satu tim dengan Lionel Messi saat memperkuat Inter Miami. Kedatangan Mota semakin menambah aura Samba di kubu Macan Kemayoran. Jika di total, pelatih Mauricio Sousa punya 10 pemain berdarah Brazil di skuadnya saat ini. Perekrutan pemain bintang yang dilakukan Persib dan Persija bukan semata-mata soal bisnis, melainkan sebuah upaya nyata untuk membantu meningkatkan taraf kompetisi Super League. Sebab semakin banyak bintang kelas dunia yang datang, semakin berpotensi pula level persaingan kita untuk melejit. Dan ujung-ujungnya hal tersebut bakal memberikan pengaruh besar terhadap kualitas individu para pemain. Kebenaran ini sudah dibuktikan oleh pelatih Persib yakni Bojan Hodak. Sang pelatih mencontohkan bahwa kehadiran Layvin Kurzawa telah memberikan dampak signifikan bagi sesi latihan tim. Kurzawa menawarkan peningkatan kualitas di latihan. Jadi dengan begitu, kualitas latihan secara keseluruhan menjadi lebih baik dan ketat. Ketika agenda latihan dilakukan seperti itu, maka pemain akan lebih baik dalam pertandingan. Dapatkan sendal anti-slip dari Muzi yang kini turun harga menjadi Rp36.000. Buruan check out sekarang. Mengadu seberapa jago kekuatan Persib Persija. Kedatangan para pemain baru di paruh kedua musim diprediksi bakal memanaskan peta persaingan Super League, termasuk duel Persib dan Persija yang bakal digelar jelang penutupan musim 2025-2026 ini di bulan Mei. Persija yang takluk di pertemuan pertama tentu tidak ingin mengulang kesalahan serupa di akhir musim nanti. Apalagi mereka sudah mendapatkan segambreng pemain untuk menambah lubang di berbagai sektor. Cyrus Margono diharapkan bisa menjadi pembendung sontekan-sontekan para bomber Super League. Musim lalu saat bermain di Liga Kosovo, pemain 24 tahun ini dikabarkan punya akurasi penyelamatan hingga 82%. Statistik memukau tersebut berpotensi terukir kembali dengan bantuan Rizky Ridho dan Jordi Amat di jantung pertahanan. Terlebih sektor ini memang menjadi perhatian utama pelatih Mauricio Sousa saat memasuki paruh musim kedua. Begitu pula dengan kehadiran Jean Mota selaku jenderal lapangan tengah baru dari Macan Kemayoran. Gelandang asal Brazil ini diharapkan mampu menjadi penghubung dengan umpan-umpan ciamiknya kepada legion Brazil seperti Maxwell dan Alano.
Tak heran jika penambahan amunisi ini membuat Mauricio Sousa semakin optimis mengkudeta sang rival. Secara historis, putaran kedua kompetisi selalu berbeda dengan putaran pertama. Banyak tim melakukan evaluasi dan memperkuat skuadnya. Namun saya sangat percaya dengan tim kami. Saya puas dengan apa yang kami lakukan di putaran pertama. Kompetisi masih sangat terbuka. Sementara itu, Persib yang sedang dalam top performa tentu tidak ingin membuang potensi besar menjadi juara. Kedatangan Dion Marks dan Levin Kurzawa bakal sangat vital dalam memperkuat lini belakang. Bakal menarik menyaksikan duel Kurzawa melawan winger-winger lincah Persija saat kedua tim bertemu di akhir musim mendatang. Apalagi dengan komposisi pemain diaspora seperti Tom Haye dan Eliano yang makin nyetel bersama Pangeran Biru. Meskipun masih kedinginan di puncak, Bojan Hodak mengaku tidak ingin anak asuhnya merasa cepat puas. Ini baru separuh musim dan kompetisi ini baru akan berakhir pada bulan Mei. Jadi juara di setengah musim liga tidak terlalu penting. Pengen sepatu sneakers yang sekaligus bisa dipakai jogging? Cobain sepatu dari Keeping, cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan adu kekuatan Persib Bandung dan Persija Jakarta. Bagaimana pendapatmu? Dimanakah yang punya pembelian paling bagus dan berpotensi jadi juara di akhir musim nanti? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.